Si Mumi kah, si Rael kah, Ibu Jeria kah, Saimin kah, Rustina kah, si Henok kah, si Hillary kah, Bapak Yuli kah, siapa-siapa yang ada di sini, itu urapan khusus yang ada dalam pribadi kamu tuh, itu kamu kena nyalakan. Sebab Tuhan sudah meletak urapan khusus bagi kamu secara pribadi. Kamu kena nyalakan itu. Jangan biarkan dia tenggelam di dalam lumpur. Jangan tenggelam dalam lumpur ya. Sebab kenapa? Bila perkara itu datang betul-betul, kita akan kebingungan dan terkejut. Sementara itu kita merasa kagum. Betul. Sekarang belum lagi. Andai tiba-tiba seperti pencuri. Jadi apa yang kita ada pada saat ini tuh, hargai, jaga. Jaga jemaat Tuhan. Ada urapan kamu sebenarnya tersendiri yang Tuhan sudah beri kepada kamu semua. Ada. Itulah kenapa selalu saya cakap bangun. Kenapa selalu saya cakap begitu? Sebab ketika saya tumpang tangan kamu, ada api di dalam dia yang tersembunyi. Tetapi dia belum sampai di tahap yang urapan itu perlu dilaksanakan. Kenapa kamu ada cabaran? Ingat firman Tuhan minggu lepas, pas ada kayak sampai, Tuhan mengasihani yang dia ajar. Ada kan? Tidak baik kita buka di mana? Setiap kita yang menerima masalah dalam keluarga kah, terutama macam Ibu Berta ada masalah dia begitu begini, dia punya kuliah begini. Tuhan mau dia bangunkan api itu yang di dalam pribadinya ada tersembunyi di dalam. Itulah firman Tuhan bilang 1 Korintus pasal 2. Itu adalah tersembunyi. Termasuk urapan masing-masing setiap pribadi kita. Bangunkan api itu. Bangunkan. Itulah kenapa pastor bilang semangat. Kenapa dia cakap? Sebab dia mau bangunkan api itu. Kebanyakan api kita di sini itu macam ini hati kan, ini hati, dia masih di sini. Jadi itu api masih di bawah. Kalau tahap yang sudah Tuhan kehendaki, dia akan bersambung dengan hati. Bila dia sudah bersatu dengan hati, hati ini menjadi kuat, dan Roh Kudus itu akan aktif. Dan bila kamu menyampaikan apa-apa sejak firman Tuhan, atau kamu diberi amanat untuk mendoakan orang, kan kita sekarang dilatih oleh hamba Tuhan untuk mendoakan. Nah, siapa nama ini? Livia, kan? Ilin. Kamu pikir itu mainan kan? Sebenarnya pastor tidak dapat masuk lebih detail untuk lebih kasih tahu kamu lebih dalam. Yang dia buat itu adalah masa depan. Ini saya masuk alam roh sudah nih. Apa yang dia ajar itu, si Adinangka dia suruh kira 1, 2, 3. Si Julita kah? Ada kan dia suruh kira 1, 2. Itu Roh Kudus sedang melatih kita semua. Sebenarnya. Kenapa? Sebab kalau jiwa dari barat, utara, timur, selatan datang, satu orang mendoakan itu tidak dapat. Setahu kamu. Jadi bila kamu sudah terbiasa dengan pembawaan itu urapan dalam pribadi kamu, orang kerasukan di sebelah kamu tiba-tiba, nah kamu kasih doa lah. Kan sudah dilatih. Di sini kita sudah dilatih. Guna itu iman
perang. Kenapa selalu kami katakan iman perang? Sebab api itu, api kamu ada. Itu malaikat tempat badan Ibu Mika. Dia bilang ada 2. Masih ingat? Kemuliaan kan? Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dan satu. Saya tahu kamu. Kamu tahu yang satu itu apa? Urapan itu. Urapan itu. Api itu yang Tuhan sudah hembuskan dari nafasnya. Itu. Bangunkan itu, bangunkan. Jangan pernah kita merasa cukup. Apa yang kita buat, kita tabur 300, kita bagi begini, itu begini. Cukup sudah, Pak. Ada sudah api kami. Belum. Bangunkan api dalam pribadi kamu itu yang tersembunyi. Guna itu, bangunkan dia. Supaya kamu boleh mencari kebenaran firman Tuhan yang tersirat. Bukan tersurat, Memang kita membaca tersurat yang disenarai, yang tertulis. Tapi di sebalik itu, Mbak jangan tegang. Macam tegang semua nih. Udah mudi itu yang pertama berbagai Masing-masing ada giliran. Jangan tiba-tiba WhatsApp bilang pastor, WhatsApp. Yang tiba-tiba WhatsApp sama saya, Shalom, saya tidak dapat pergi ya. Saya sakit perut. Ditunggu bilang sampai mau sombong. Jangan nanti datang sembahyang hari Minggu atau muda-mudi atau umum selesai, terus disuruh berdiri. Kala-kala lagi sakit perut. Sebab bukan masa kelas. Jadi bangun. Sepertinya itu orang itu adalah satu tanda kita untuk berjaga-jaga. Ingat, komputer sudah bukan saya mau coba, tapi pasti James bayar harga kasih habis. Jadi pandai-pandailah bayar. Kamu bayar pun tidak dapat dipulangkan semuanya juga nilai dia. Mau tahu kenapa? Dia tidak dapat tunggu. Sebab hari demi hari itu rank komputer, proses dia punya quality itu semakin lama semakin tinggi. Semakin lama semakin tinggi. Hari itu kita jawab 12 ribuan. Dan saya terkejut sekali dia membayar jadi 15 ribu. Hampir 16 ribu. Hampir sama dengan harga ini. Saya bilang dong, sedikit lagi sama dengan itu harga tabut yang besar. 2.000 lagi. Sama sudah tuh tabut besar sih, bukan harga dia. Itu tabut besar saya bilang 18 ribu. Oh pikir murah-murah aja. Kenapa sanggup berkorban? Sebab masa depan gereja. Sebab bukan untuk mau berbelas kasihan kepada manusia atau minta kesian, tidak. Tapi kita suatu saat nanti kamu akan digelar sebagai hamba-hamba. Maksudnya hamba-hamba Tuhan tuh, anak-anak Tuhan tuh, kamu mencari domba yang hilang. Kamu paham kan? Domba yang hilang, kamu punya keluarga semua pun banyak lagi yang belum bertobat. Nama aja sembahyang kan? Tahu Tuhan Yesus, iya, tapi api Roh Kudus marah. Apa bilang pastor? Terdiri dari kuasa. Kamu pikir saya diam-diam duduk sini, saya tidak ingat ya semua? Saya ingat. Sebab saya mau itu api lebih lagi dalam pribadi saya.
Setakat kita sendiri, ya itu memang membangun iman kita. Tetapi kita perlu yang lebih lagi. Kenapa Pastor James buat begitu? Dia tidak mau tunggu sudah. Sebab dia tahu masa depan gereja ini akan ada sesuatu. Kami tidak boleh cakap itu Tuhan yang tentukan, Tuhan Yesus yang tentukan. Kami hanya alat. Kita semua alat. Ini kenapa saya banyak merepek? Sebab saya mau kasih bangun kamu betul-betul sedar. Jangan guna pikiran manusia. Kalau iya pun kamu dapat bayar 300, paling-paling 6.000, jangan kasih balik 7.000, kira sampai 15.000. Coba kalau kamu sendiri tabung 15.000, kamu mau? Itu bukan senang jemaat Tuhan. Kenapa? Kami mau belajar. Kami mau belajar memperoleh itu tingkat pengurapan yang tinggi. Api itu kami mau. Bukan sekadanya di mulut. Di mulut tidak berguna. Apa bilang Tuhan Yesus? Lakukan. 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 Mustahil kamu tidak beli sponsor 1.000. Ketika senyum-senyum sudah sampai tahu yang dia punya gaji tinggi. Memang begitu. Gaji dia itu tinggi tuh. Coba kita pikirlah jemaat Tuhan. Kali-kali sudah tuh malaikat cakap kan, asal dia turun kan, dia cakap, dia bilang beri, berkorban, beri. Sebab kenapa? Kalau Tuhan Yesus datang, apa kita punya pengorbanan yang Tuhan mau nilai supaya kita dapat masuk surga? Apa? Sudah puluhan tahun, sekarang sudah berapa umur? Sudah banyak kita makan duit untuk diri sendiri. Berapa sudah umur kita? Oh, pikirlah, berapa puluh tahun sudah makan untuk diri sendiri? Kan? Betul atau tidak? Ini, ingat tak apa saya cakap? Kamu dengar? Apa yang saya cakap ini bukan memaksa, tapi kami sebagai barisan terdepan itu kesian. Sebab kami tidak mau kamu di belakang atau tertinggal. Paling senanglah perkataan tertinggal. Roh kamu, jiwa kamu mau bagaimana?